Ada teman curhat yang intinya dia galau, dia sedih karena dia berada di lingkungan yang kurang bagus, berada di lingkungan yang memberikan energi-energi negatif, sehingga membuat kehidupannya juga itu menjadi kehidupan yang negatif. Kemudian dia bertanya, tindakan apa yang harus saya lakukan, Mas Anas, ketika saya berada di lingkungan yang seperti itu? Oke teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membahas hal tersebut. Jadi jika Anda mengalami problem yang sama atau teman Anda, saudara Anda mengalami problem yang sama juga, insya Allah dengan video ini akan memberikan pencerahan sehingga menjadikan hidup kita menjadi hidup yang lebih damai, lebih bahagia, dan lebih berkah. Jadi lingkungan, teman, bahkan keluarga yang memperlakukan kita seperti itu, yang memberikan energi kepada kita, energi negatif, energi keburukan, itu sama halnya kita terkena yang namanya silau. Maksudnya bagaimana, Mas? Kalau kita saat berkendara, oke, saat kita berkendara, tiba-tiba ada mobil di depan kita dengan pancaran cahaya yang terang. Kita modelnya akan begini kan? Itulah kita terkena silau. Kalau seperti tadi, hanya beberapa detik saja kita bisa mengetahui jalan lagi. Tapi kalau dalam waktu lama kita terkena silauan itu, bisa jadi kita akan menabrak, kita akan jatuh karena kita kehilangan kontrol disebabkan penglihatan kita tidak bisa melihat secara bagus terhadap jalan itu. Kalau tadi kita terkena silau cahaya, kalau lingkungan kita negatif, pertemanan kita pertemanan yang buruk, itu membuat silau hati dan pikiran kita. Kalau silaunya beberapa detik, beberapa menit, itu gak begitu berbahaya. Tapi kalau silaunya berkepanjangan, itu yang bahaya. Kita bisa terjatuh karena kita tidak tahu jalan. Jalan kita terasa buram. Itu bahaya sekali. Lalu bagaimana cara saya untuk bersikap, untuk bertindak ketika saya mendapatkan silau hati dan pikiran? Caranya yaitu sama dengan kita saat mendapatkan silau, contoh silau sinar matahari atau silau sinar lampu. Caranya sama ketika kita mendapatkan silau dari cahaya, bisa cahaya matahari, cahaya lampu kendaraan. Caranya bagaimana, Mas? Caranya yang pertama yaitu kita pergi atau kita cari jalan lain. Jangan kita misal berjalan, kita tiba-tiba terkena silaunya cahaya mobil. Jangan kita ngomel-ngomel, mobil gak jelas, masa gak tahu di depan ada yang lagi berkendara. Gara-gara kamu cahaya saya terkena silau, akhirnya saya jatuh. Penglihatan saya ketika berkendara kurang baik, kurang normal. Jangan ngomel-ngomel. Jangan gosip, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kalau Anda berada di lingkungan yang negatif,
pertemanan Anda pertemanan yang buruk, bahkan keluarga Anda pun juga negatif, jangan terus Anda ngomel-ngomel. Ngomel-ngomelnya bagaimana? Ada gimana lagi, keluarga saya ini keluarga yang jelek. Pertemanan saya itu loh, lihat tuh teman-teman saya. Gak ada yang baik kelakuannya. Masa setiap hari ngajak gibah aja. Gosipin artis yang gak perlu banget. Bagaimana saya bisa berkembang kehidupan saya kalau pertemanan saya, teman-teman saya kelakuannya kayak gitu? Jangan seperti itu ketika kita mendapatkan silau hati, silau pikiran. Stop yang namanya gosip, maki, memaki, dan seterusnya. Itu tidak akan menyelesaikan masalah ini. Tapi apa yang perlu kita lakukan? Pergi cari tempat lain yang aman. Loh mas, kok suruh pergi mas? Dia itu keluarga saya mas. Dia itu teman satu angkatan, satu kelas, dan seterusnya. Masa saya harus pergi? Ya nggak baik dong mas. Oke, kalau memang kamu nggak bisa pergi dari lingkaran yang membuat kamu silau hatimu, yang membuat kamu silau pikiranmu, tidak apa-apa. Masih ada cara yang kedua. Apa cara yang kedua? Yaitu kamu pakai kacamata hitam. Pakai kacamata hitam. Kalau kita sedang berkendara, kita pakai kacamata hitam, di depan ada sinar matahari yang mengenai diri kita masih bisa melihat karena sinar matahari sudah terhalang oleh kacamata hitam dan membuat penglihatan kita jadi aman. Maksud kacamata hitam kalau diterapkan dalam kehidupan saya bagaimana mas? Maksudnya kacamata hitam yaitu ubah yang namanya sudut pandang. Kamu ngomelin dia, kamu ngomelin mereka karena kelakuannya yang buruk. Itu karena ada sudut pandangmu yang kurang tepat. Maksud sudut pandang ini apa mas? Tolong perjelas. Oke. Langsung praktekin aja agar kamu bisa lebih merasakan dampaknya secara langsung. Saya minta kamu untuk cari tempat yang nyaman. Ini merupakan sebuah terapi pikir yang insya Allah membuat hidup kamu lebih damai, lebih bahagia di saat kamu punya problem seperti ini. Oke? Silahkan kamu cari tempat yang nyaman, yang bisa untuk bersantai. Kalau bisa jangan tempat yang ramai. Sedikit suara tidak apa-apa. Lalu apa yang perlu kamu lakukan berikutnya? Yaitu coba deh kamu bayangin wajah orang yang membuatmu dongkol itu. Wajah orang, wajah teman di sekitarmu, salah satu saja yang membuat kamu merasa kok kelakuannya gini amat sih? Apa dia nggak bisa berkelakuan baik? Apa ucapan dia itu nggak bisa dikontrol agar mengucapkan hal-hal baik? Kamu pikirin wajah dia. Oke, sudah dipikirin? Oke, kalau sudah, sekarang kamu bayangin dia plus pikirin plus bayangin latar belakang dia itu seperti apa. Keluarga dia itu seperti apa. Lingkungan dia tinggal itu seperti apa dulunya. Atau sekarang juga boleh. Mungkin kamu akan menemukan bahwa oh dia itu dulu korban broken home.
Akhirnya dia diasingkan dan hidup bersama kakeknya. Dan bersama kakeknya dia itu kurang perhatian, kurang kasih sayang. Oh, dia itu pernah terkena bullying. Oh, dia itu ternyata pernah terkena yang namanya pelecehan. Coba kamu cari tahu latar belakang mereka. Kalau sekarang belum punya banyak data terkait itu, setaunya dulu saja. Nanti setelah nonton video ini, coba deh cari tahu seperlunya, gak perlu banyak-banyak. Oke, setelah kamu dapat data-data dari mereka, dari dia, sekarang coba deh kamu berpikiran, kamu merenung. Apa yang perlu kamu renungkan? Apa yang perlu kamu pikirkan? Kamu renungkan, kamu pikirkan. Kalau kamu menjadi seperti dia, latar belakang kamu seperti dia, kira-kira bisa nggak kamu menjadi orang baik seperti saat ini? Kira-kira bisa nggak kamu memiliki pikiran yang positif seperti saat ini? Pikiran saya belum positif, mas. Saya masih punya perasaan-perasaan negatif ke dia. Maksudnya pikiran positif di sini, kamu ada niatan ingin berubah menjadi lebih baik. Kamu punya niatan untuk meningkatkan kualitas hidupmu. Itu pikiran positif. Coba deh kamu pikirin, kalau latar belakang kamu seperti dia, kamu punya gak pemikiran-pemikiran yang baik seperti tadi? Mungkin kamu akan lebih buruk jadi seperti dia. Oke, sudah teman-teman? Oke, bagus. Mungkin data terkait dia kamu masih sedikit. Setelah nonton ini, coba deh cari data latar belakang mereka. Mengapa mereka bisa sampai seperti itu? Itu pasti ada latar belakangnya. Setelah ketemu latar belakangnya, kamu bayangin, kamu pikirin. Kalau kamu jadi seperti dia, bagaimana hidupmu saat ini? Mungkin kamu bisa lebih jahat daripada dia. Oke? Jadi maksud dari merubah sudut pandang seperti itu. Caranya bagaimana? Yang pertama, coba bayangin dia. Setelah kamu bayangin, yang kedua, cari latar belakangnya. Setelah kamu lakukan ini, kamu merenung, kamu berpikir, kalau kamu jadi seperti dia gimana? Dengan kita punya pola pikir seperti ini, insya Allah menjadikan kehidupan kita lebih menghargai mereka, lebih menghargai orang lain, lebih memaklumi perilaku mereka. Memaklumi bukan berarti membenarkan apa yang mereka lakukan. Memaklumi bukan berarti membebaskan dia dari hukuman. Memaklumi bukan berarti membiarkan mereka dalam perbuatan salah. Bukan itu. Tapi memaklumi di sini lebih agar kita bisa berdamai, kita bisa aware terhadap diri kita, terhadap sikap kita. Sehingga ketika kita menghadapi orang-orang seperti itu, sikap kita bisa lebih netral dan tidak tergerus oleh perasaan-perasaan negatif. Kira-kira itu teman-teman yang bisa saya sharingkan, yang bisa saya jawab kalau Anda atau saudara teman Anda punya problem seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sukses, salam bahagia.